orang mati itu sudah ada dasarnya, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu adalah dasar kebolehan mendoakan orang yang sudah meninggal meski bukan keluarganya. Yang penting orang Islam meninggal. Itu yang pertama. Kemudian ketika setelah dikubur sahabat Rasulullah membaca tawilan, kata sahabat, yang kemudian Rasulullah membaca takbir, sahabatnya yang meninggal, kemudian setelah membaca tasbih, takbir dan semacam qabru hadar rojul zikir Allah meluas membacakan zikir itu Mbak ya. Kemudian mautakum yasin, iqra'u ala mautakum yasin, bacakan surat yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal. Di tahlilan yang membaca surat yasin itu juga mengikuti sunnah Nabi. Lalu kemudian terkait dengan makanan, ini ada satu athar, ini dari sahabat Tawus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan athar ini sanadnya sahih, bahwa para sahabat pada masa Rasulullah, kalau di Al-Hawilil Fatawi itu dikatakan fi sodril awal, tradisi ini terjadi pada masa sahabat, terjadi pada masa Rasulullah. Apa kata dalam athar ini disebutkan begini. Ingat Pak Muzaki, Sauri sebentar. Dalam athar itu dikatakan, ketika ada orang-orang mati, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyutimu anhum aman fi dzalikal ayyam. Ketika ada orang-orang mati, orang-orang yang sudah meninggal, mereka akan mendapatkan ujian, pertanyaan malaikat mungkar nakir selama 7 hari, dan para sahabat menganjurkan membuatkan makanan disedekahkan atas nama orang yang mati. Kualitasnya ini sahih. Kalau misalkan ada teman-teman Salafi Wahabi yang mengatakan ini dhaif, dia mempermasalahkan salah satu sanad antara Sufyan dengan Tawus, menurut mereka itu tidak bertemu. Tapi kalau misalkan dicek di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi itu dijelaskan Tawus itu siapa, kemudian Sufyan itu siapa, pertemuannya itu di mana. Itu sudah dijelaskan. Itu yang kemudian terkait dengan pertemuannya di mana coba? Bentar. Enggak bisa. Bentar. Yang tadi kemudian Pak dibilang terkait dengan sedekah untuk kematian. Sofyan Asori itu tidak bertemu dengan Tawus. Sebentar. Pak Mazuki bilang ini. Ya. Sudah saya sepil kitabnya di Al-Hawilil Fatawi jilid 2. Halamannya saya lupa. Nanti Bang Hos ini bisa menampilkan. Kemudian begini, terkait dengan memberi makanan, sedekah makanan, ada hadis sahih, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat atau iftatalat, ibuku meninggal secara tiba-tiba, dan seandainya saya bersedekah atas nama dia, maka ibuku itu akan senang. Apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya? Rasulullah menjawab apa? Naam. Iya. Itu yang menjadi dasar kebolehan memberikan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Sudah cukup itu, Mbak. Itu beda kan. Ini kan sedekah. Sedekah memang Oke, terus.
Memang sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang apa yang kalian lakukan itu baik, kenapa dulu Nabi Muhammad tidak melakukan itu? Loh, Rasulullah sudah melakukan semua kok. Di mana? Itu kan persepsi sampean. Mana? Ya tadi itu Rasulullah sudah sedekah. Tahlilan 1-7 hari Rasulullah lakukan. Nah itu tadi di athar sahabat Tawus itu sudah dikatakan sampai 7 hari. Itu Itu semua bahkan dalil tentang umum. Nah, justru dalil umum itu bisa mencakup yang khusus. Bahkan itu bisa menjadi dalil khusus, Mbak ya. Sedangkan takwil itu tahfiz ya. Taksis. Taksisnya gimana? Sampean kok bawa-bawa istilah baru, kok tahlilan taksis? Tahlilan itu kegiatan, Mbak. Dari Ya. 1-7 itu dari mana? Hah? Kamu bilang Nabi Muhammad membawakan di mana? Kalau bukan mentaksirkan. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sab'an itu maknanya apa? Boleh saya bantu nggak terkait yang 1 Itu sampai 7 siapa yang hari? berbicara, Pak Masuki? Sab'an itu maknanya apa? Itu Sab'an itu maknanya 7. Iya, 7 Itu athar sahabat. Jenengan tidak percaya dengan athar sahabat. Kemudian kalau diperdalam lagi di Al-Hawilil Fatawi dikatakan Kan sudah bahkan dijelaskan hadis di sini, ini disebutkan tidak sebagai disebut hadis sebentar, As-Sauri. bahwa hadis ini juga disebut sebagai hadis mursal. Hadis mursal disepakati oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki bisa diterima sebagai hadis asalkan mursilnya bisa dipercaya. Dalam hal ini mursilnya itu thiqoh. Sekarang saya tanya sama Pak Masuki, emang Tawus kapan bertemu dengan Nabi Muhammad? Tawus itu tabi'in, muridnya sahabat. Iya, Makanya kapan? saya katakan tabi'in, Tawus itu adalah tabi'in yang thiqoh, sampai ada ulama hadis yang mengatakan ucapan Tawus itu disebut sebagai hadis mursal. Dan hadis mursal bisa diterima menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, asalkan mursilnya thiqoh. Imam Tawus itu thiqoh. Mursal itu Pak Masuki tidak ada nama sahabat, ya. Nah, kok mursal sahabat tabi'in? Tabiin langsung bertemu dengan Rasulullah. Loh. Ya. Mana ada persyaratan seperti itu? Tabiin langsung ke Rasulullah. Kalau Sudah. mursal ya itu. Sudah. Jadi apa? tahlilan itu sudah jelas dasarnya itu ada semua. Cuman Ada. Di mana dari ini yang 1 sampai tidak 7 tahu hari tahlilan itu Rasulullah apa, isinya melakukan itu. apa. Kalau perkumpulan itu tidak ada hukum, Mbak. Orang berkumpul itu tujuannya apa? Itu saja. Perkumpulan itu wasilah, itu adalah sarana, adalah cara. Kamu kalau baca di kitabnya Syekh Utsaimin, beliau membahas lil wasail hukmul maqasid, kemudian mencontohkan sarana itu tidak hanya benda. Sarana itu juga berupa aktivitas, ada berupa kegiatan. Perkumpulan itu adalah sarana. Sudah, itu saja ya. Loh, kenapa saya tanya di sini kan apa Sofyan Asori itu tidak bertemu dengan Tawus loh? Kenapa kamu tadi apa yang kamu sampaikan lupa saya. Kamu bilang tadi mursal. Sudahlah Bang, tidak ada ujungnya itu. Sudah, saya kembalikan ke hostnya. Nggak ada. Pak Samsu, hari itu, ya. Pak Sah tambahkan yang 7 hari Pak Sah. Saya minta di situ Iya, mana dalilnya. saya mencoba menambahkan yang 7 hari. Yang 7 hari, sama Pak Sah. Jadi dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa sedekah itu tidak akan putus. Ya, sedekah itu tidak akan putus karena ini kan terkait tahlilan tadi kan itu adalah sedekah dari
yang dari apa? Dari yang nyambung dari Pak Sasa, anak yang ibunya tadi meninggal. Tidak Jadi ada sedekah itu ini tidak akan- kata-kata Mbak, yang gantian tidak Mbak. memperbolehkan Muslim yang sedekah. baik itu menghargai orang bicara loh Mbak. Ya. Gantian Di bisa, sini mohon maaf. seakan-akan saya Muslim bicara yang baik melarang menghargai sedekah orang loh. berbicara, mohon gantian. Monggo Pak Bicara yang Sah, betul. dilanjut dulu, gantian. Muslim yang baik menghargai Iya orang kan, bicara. Monggo Pak Sah tadi lanjut. kan tadi kan menanyakan dasar 1 sampai 7 hari itu apa? Padahal di dalam Saya bertanya, karena apakah Khalifah Umar Rasulullah radhiyallahu itu dalam mengatakan Subhanallah. sedekah itu tidak hari akan itu, Mbak, gantian Mbak. ya kayak mana dia hanya mau menyampaikannya nggak betul saya loh hanya Pak. mau Ini Pak. saya Izin, hanya mau izin, menyampaikan Nyonya tolong Punten. jangan dipotong. Siapa dulu? Jadi sedekah Jenengan itu dulu tidak atau akan putus Pak Sah dulu hingga Mbak? 3 hari kemudian. Jika ia bersedekah lagi di Pak, 3 hari Pak, kemudian, suruh diam dulu, sedekah ngomong itu apa sih, tidak nggak akan jelas putus hingga hari ke-7. Jika dia bersedekah lagi di hari ke-7, sedekah itu tidak akan putus hingga hari ke-40. Jika ia bersedekah lagi di hari ke-40, maka sedekah itu tidak akan putus hingga ke hari 100, sehingga ke hari 1000, dan itu yang biasanya disebut oleh kebiasaan budaya kita itu dengan haul yang hari 10 itu. Ya. Nah, terus terkait dengan satu lagi yang dari Mbak itu yang ingin saya sampaikan ada, jadi lupa jadinya. Ada yang beliau kata Mbak ini mengatakan apa tadi, sebenarnya jawabannya itu jelas ada itu dicontohkan dari para sahabat dan Nabi. Nah, saya hanya menyampaikan 1 hari itu aja dulu. Ada Terima tidak kasih. dalilnya? Ada rujukannya tidak? Minta dalilnya saya kalau memang ada. Kalau memang ada, saya juga bakal ngikutin Pak Suki. Mbak, silakan aja dicari lagi karena saya pernah membaca Apa kitab saya yang Izin. ada ini. nyari? Enggak, Nah, ya. gambaran Terima kasih, umumnya saya salah begini, mungkin Nyon saya Ngapunten. menyampaikan itu Ini aja. semua Terima kasih, Pak. Yuk. punya pegangan masing-masing. Secara umum begini, ada nggak dalilnya setelah sholat itu naik motor pulang ke rumah? Nggak mungkin ada. Ada nggak dalilnya habis sholat subuh itu kita main HP? Nggak akan ada dalilnya. Cuman, tak kala itu tidak ada yang dilanggar, fan-fan aja. Karena Sama begini, Pak Guru ya. Pernah saya itu diskusi dengan teman-teman Salafi Wahabi. Jadi begini, Ubah kok kalau ini. memang memang membaca Yasin malam Jumat, mana Rasulullah mengerjakan? Saya balik, Rasulullah adakah dalil yang mengatakan Rasulullah membaca surat Kahfi malam Jumat? Itu tidak akan pernah ada dalil Rasulullah membaca surat Kahfi. Kemudian mereka mengatakan ada dalilnya Rasulullah memerintahkan. Itu namanya hadis qauli. Sampai akhirnya dalam konsep istimbat hukum ataupun mencari dalil, tidak hanya mencari mana Rasulullah mengerjakan. Selain fi'luknya Nabi, yang paling kuat dijadikan dalil itu adalah qaulun Nabi. Jadi kalau sudah ada qaulah Rasulnya, tidak perlu mencari mana Rasulullah mengerjakan. Tidak perlu seperti itu, Mbak. Tadi itu sudah qaulan Nabi, sudah sahabat melakukan. Ya Sudah, sudah, sudah. kalau Terus sampean gitu masih minta mana Rasulullah melakukan tahlil selama 7 hari. Itu salah, jadi sudah rancu dalam Maaf, kita kasih konsep waktu istimbatnya. kepada Pak Muzaki, mohon maaf ya, kita kasih waktu kepada Mbak Qurratul Qalbi Al Apoimbo untuk berkata-kata. Silakan Monggo, monggo. Mbak Qurratul Qalbi As-Salafiyah 93. apa? Tadi saya minta dalilnya apa yang kalau memang ya Rasulullah mengerjakan itu saya minta. Kalaupun tidak ada, mana perintahnya? Hah? Untuk mengadakan itu ada tidak? Ada tidak perintahnya? Udah cukup, Mbak. Kenapa diam saja? Bang, Loh, ini kami menghargai Halo, jenengan. Loh, Udah cukup saya ngomongnya bertanya. belum? Ya sudah, tinggal jawab saja. Wes, nanti kalau dari pihak ahli bid'ah ngomong jangan dipotong ya, Mbak. Siapa nih mau jawab nih? Siapa yang mau Bang, jawab? saya tidak. Halo, Om Abdullah, Mas Oki. jadi Bang. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iku Ustaz Sauki tolong cerita background Anda Jadi dulu biar begini, penonton Bang. tahu. Cerita background Jadi jenengan dulu, begini Ustaz Bang Sauki. ya. Nah, saya itu pengikut juga Salafi yang mengatakan dirinya Salafi. Jadi percuma kita berpanjang lebar membahas tentang dalil, baik datang dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma', karena kerangka berpikir kita itu sudah berbeda, Bang. Soalnya begini, ketika kita jelaskan dengan Al-Quran, hadis, nah, mereka tidak menginginkan yang itu. Mereka menginginkan misalnya contohnya seperti ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wajada min ahlihi janazatun yuhallilu ilaihi. Misalnya seperti itu. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan tahlil kepada si mayit jika ada yang meninggal? Itu yang dia mintakan. Kedua, mereka ini juga tidak mengakui dengan mazhab. Bagaimana kita berdebat tanpa mereka mengakui dirinya bermazhab, tapi sedangkan secara tidak sadar mereka itu sudah bertaklid. Itu langsung larinya kepada sahabat Rasulullah. Sedangkan siapa yang memahami pemahaman Rasulullah, sahabat? Apakah Imam Syafi'i tidak memahami, Imam Maliki tidak memahami, Abu Hanifah tidak memahami? Kan mereka langsung copot-copot di dalam hadis. Nah, mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sharih melarang orang tahlilan, nah, atau mengucapkan Rasulullah, wahai umatku, janganlah kamu melakukan tahlil karena itu perbuatan haram. Secara sharih sudah gitu. Nah, jangan menggunakan kullu bid'atin dolah ini langsung semuanya ditebang. Dengan cuma satu hadis kullu bid'atin semua jadinya menjadi bid'ah gitu. Coba datangkan saya dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tahlil secara sharih. Nah, tanpa hadis kullu bid'atin dolalah itu. Karena percuma kita bahas ini, kan kita sudah ajukan dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, bahkan kebiasaan para ulama salafus soleh. Kebiasaan para ulama salafus soleh. Tapi mereka kan tidak menginginkan itu. Mereka menginginkan sharih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahlil sehari sampai 7 hari sampai bahkan 9 harian. Itu yang mereka inginkan. Harus secara sharih. Maka saya juga tanyakan, mana dalil Anda secara sharih melarang atau mengharamkan itu namanya tahlilan? Coba datangkan, Mbak, gitu. Karena saya ini juga mantan salafi. Saya 10 tahun jadi orang salafi, alhamdulillah, tapi saya bertaubat. Kita sekarang, beliau ini mengaku sebagai salafiyah, tapi nggak ikut. Kan kocak kedengarannya itu loh. Coba datangkan satu dalil yang mengatakan Rasulullah SAW mengharamkan tahlil secara sharih tanpa hadis kullu bid'atin dolalah. Oke, coba suruh Mbaknya jawab. Mohon maaf Ustaz, saya ngomong dulu bentar ya. Mohon maaf. Ini di luar konteks, maksud gini. Bagi kawan-kawan yang merasa salafi, saya minta tolong naik dong, biar Mbaknya ada kawannya. Silakan, ada nggak yang salafi? Ayo. Iya. Yang salafi Monggo, siapa? monggo. Ayo naik satu lagi. Ada nggak? Ayo, siapa? Chat dulu. Yang salafi ada nggak? Ditemani itu Mbaknya, jangan sendirian. Ya sudah, di sini gini, Bang Syauki, bentar lagi ini saya udah masuk zuhur. Kaidah fikih ibadah itu yang ditanyakan itu perintahnya, bukan larangannya. Paham nggak sih? Hukum ibadah adalah Dengar dulu. Yang lain diam dulu. Ini, Mbak. Dengar dulu. Mbak, dengar dulu. Islam. Iya, terus. Mbak. Monggo lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Iya, Hmm. Bang Syauki ya, dengerin saya. Yang saya sampaikan ini kaidah fikih ibadah itu yang ditanyakan perintahnya, bukan larangannya. Hukum asal ibadah adalah kecuali jika ada dalil yang membolehkannya dari syariat Islam.
Sudah ya? Iya, di dalam. Benar, benar, Kaidah Kang itu Soki, benar. Bukan ada adanya. Kang Soki diam dulu. Kang Soki diam dulu. Teruskan, Begini, Mbak. saya jawab, boleh saya jawab? Jangan, Izin. biarkan dia puas dulu. Izin. Monggo, Mbak. Teruskan, Mbak. Teruskan dulu, Mbak. Mbak. Aja. Ah, sudah. Oke. Jadi gini, sebentar sebentar ya. Oke, Mbak mengatakan bahwa ibadah itu menunggu dalilnya. Itu kaidah itu dari mana, Mbak? Coba hadirkan kitabnya, Mbak. Yang membuat kaidah seperti itu, kita kaji sama-sama kaidah itu, Mbak. Ada Siap. Iya. ada di kaidah usul fikih. Iya, coba tunjukkan. Tulisannya seperti apa? Arabnya seperti apa, kita buka, Mbak. Oke. Iya, monggo. Izin host. Iya, silakan. Oke. Tapi terima kasih. jangan melebar ya, jangan melebar kamu Zaki ya. Karena Ya, ini kita sedang minta fokus kaidah ini ya. fokus kaidah nih. Oke. Saya jawab dulu itu, Bang. Jangan Kang Soki, biar nggak lari-lari Kang Soki. Pertama kita begini. kita ke kaidah nih. Al aslu fil sebentar. Saya mau zuhuran ini. Al aslu fil ibadah at-tahrim itu satu bukan hadis. Yang kedua itu bukan kaidah ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan al aslu fil ibadah at-tahrim. Dan kaidah ini sebenarnya ini adalah kaidah yang maktub itu sebentar. Saya katakan kaidah ini tidak pernah ada di kalamnya ulama salaf. Itu yang kedua. Kaidah ini hanya berseliweran di orang-orang salafi wahabi saja dan mentoknya itu sebentar dan mentoknya itu di Al-Imam Ibnu Taimiyah, itu pun kaidah Imam Ibnu Taimiyah bukan at-tahrim redaksinya. Aduh. Imam Ibnu Taimiyah itu Mbak, diam dulu. al aslu fil ibadah at-tauqif. Logikanya begini, Imam Ibnu Taimiyah itu logikanya begini. Mana mungkin ada sesuatu yang belum ada syariatnya dihukumi haram? Haram itu ketika sudah ada dalilnya yang mengatakan wala taf'al kada atau wala taf'al kada dan semacamnya. Ketika sudah ada sigot nahi, ada sigot larangan, baik dari Al-Quran ataupun sunnah, baru ada hukum haram. Sebelum ada sigot itu, maka tidak ada hukum haram. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu lebih cerdas daripada ulama Salafi Wahabi. Beliau tidak memakai at-tahrim tapi at-tauqif. Dan itu juga yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama sezaman Ibnu Taimiyah. Seperti, mohon maaf, ada salah seorang ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah juga mengamini al-aslu fil ibadah at-tauqif, tapi bukan at-tahrim. Yang at-tahrim itu banyaknya, saya itu banyak baca kitabnya Salafi Wahabi, Mbak ya. Termasuk yang menyatakan itu seperti Syekh Ibnu Baz. Itu ada yang membuat redaksi at-tahrim. Termasuk di kitabnya Syekh Utsaimin, itu juga menggunakan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi tolong ya, kalau menggunakan kaidah jangan sandarkan ke ulama salaf. Kalau kaidahnya Salafi Wahabi itu semuanya itu mengkotek. Kalau kaidahnya Salafi Wahabi dan itu saja, Kang. Oke, siap ya. Jadi Bapak sudah bilang baca kitab itu di kitab apa? Sudah sampean googling saja al aslu fil ibadah at-tahrim, nanti yang muncul itu kitabnya Syekh Ibnu Baz, munculnya Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Syekh Utsaimin dan saudara-saudaranya. Googling saja, sekarang sudah dipermudah dengan Google. oke. Ustaz Muzaki, izin nambah ya, begini ya. Seandainya kaidah itu bagus, sudah pasti Nabi memperkenalkan kaidah itu. Kalau kaidah itu memang bagus ya. Jadi kaidah itu salah, makanya Nabi dan sahabat dan ulama salaf tidak memperkenalkan kaidah seperti itu. Maka yang ingin saya tanyakan kepada Mbak ini, Mbak, apa hukum tahlilan, Mbak? Coba dijawab, Mbak. Hukum tahlilan itu apa, Mbak? Kamu tanya hukum tahlil. Iya, ya. Tahlilan Hukumnya itu bid'ah. bid'ah itu bukan hukum, Mbak. Bid'ah itu adalah objek yang akan dihukumi. Kalau bukan hukum bid'ah apa dong? Ya, hukum itu kan halal, haram, mubah, makro, ya. Bid'ah itu adalah sebuah objek yang akan dihukumi. Bid'ah itu bukan hukum, Mbak.
Hukum di Islam itu ada halal, ada haram. Lah sekarang saya tanya, hukum tahlilan itu apa, Mbak? Sekarang kalau bid'ah ya itu diancamnya apa? Hah? Kalau bid'ah, coba jelas. Gimana? Hah? Kalau bid'ah itu nanti ditafsir jatuhnya kemana? Karena bid'ah itu belum hukum. Hukum itu haram, halal. Lah sekarang saya tanya sampean, tahlilan itu hukumnya halal atau haram? Enggak, saya tanya dulu bid'ah itu Iya. diancamnya apa? Bid'ah itu akan diancam ketika sudah ditafsir dulu jatuhnya kemana, ya. Makanya bid'ah itu bukan hukum. Saya tanya dengan Mbak, tahlilan itu hukumnya apa, Mbak? Enggak, saya yang tanya, kamu jangan kemana-mana. Hukum tahlilan itu apa? Dulu ya, Kak. Mana saya mau jawab pertanyaan saya? Oke, dan kamu silakan. mau jawab. Hukum tahlilan itu apa, Mbak? Bos, izin sebentar. Hitamnya Bos, apa? turunkan saya, ada tamu sebentar. Turun aja saya. Gini. Bang Oke. Surya, Yes. beliau itu Ah. sudah jawab. Hukum Ah. tahlilan itu hukumnya bid'ah. Lah bid'ah kan bukan hukum, Pak Sauki. Mana bisa diterapkan? Ya, makanya sekarang kita jelaskan. Mm-mm. Bid'ah itu tidak ada termasuk di dalam hukum taklifi. Iya. Bid'ah gini, itu gini. suatu perkara Siap. yang dilakukan oleh manusia. Jadi Sekarang begini ya. ulama itu bermusyawarah, meneliti bagaimana hukumnya ini suatu hal perkara yang baru ini, masuknya ke makruhkah, ke Iya, wajibkah, iya, ke iya, sunnahkah, ke mubah. Nah, Jadi di begitu Quran kan. itu ada Cuman kan ayat tuh beliau begini, Pak langsung Sauki. menghukumi bahwa Di- ini bid'ah. Nah, di Quran itu ada ayat begini ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairam masabaquna ilaihi gitu ya. Orang kafir itu selalu bertanya kepada orang beriman. Ya. Orang kafir itu selalu bertanya kepada orang beriman. Seandainya benda ini baik, tentunya orang dulu melakukannya. Lah ini slogan ini dipakai oleh Wahabi. Seandainya tahlilan ini baik, Nabi sudah melakukannya. Lah ini satu ketololan Wahabi. Karena dia tidak tahu bahwa tarkun Nabi layat dulu ala tahrim. Apa yang tidak dilakukan Nabi tidak semestinya haram. Kan gitu ya. Makanya ketika saya tanyakan Iya, bid'ah itu hukumnya apa, dia Kan bingung. begini, Bang. Tahlilan itu hukumnya Begini, apa, dia Bang. bingung. Ahmad itu Surya. bid'ah. Ya siap. Hukumnya haram. Nah, jelas Oh. ya? Ada Ini, hadis Bang. begini. Ini Iya, iya. Begini ini juga, Bang. sangat Siap. bertentangan dengan Mengharamkan salafi suatu Wahabi. hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahaya daripada membolehkan suatu amalan. Hmm. Sudah Sekarang pergi, saya Pak. tanyakan dari awal, beliau meminta dalil secara sore Rasulullah mengerjakan tahlilan 7 hari sampai 9 hari. Sekarang saya tanya balik gitu. Coba Orangnya datangkan sudah dalil gitu. Oke lah. Kamu yakin? Coba datangkan dalil gitu kan. Bagaimana dia itu mengerjakan mengharamkan seperti itu loh. Soalnya Anda bakalan sampai saya merasakan bagaimana pemahaman mereka itu, mereka pokoknya mana Nabi lakukan itu aja sudah. Percuma kita datangkan dalil Al-Quran, hadis, nggak bakalan paham mereka. Masa itu pertanyaannya itu belum dijawab oleh perempuan tadi. Jadi pertanyaan tentang keharaman tahlil itu belum dijawab karena itu sebagai kunci. Yang kedua adalah tentang konsep bahwa semua itu butuh perintah. Nah, itu konsep usul fikih yang disampaikan oleh sang perempuan itu juga belum jelas itu dari mana. Kan itu sudah dikupas Ustadz Muzaki tadi. Ya, sudah dikupas, tapi Beliau ambil al-aslu fil amri lil wujubi illa ma ladalla ala khilafillah. Ada pakai. bukan dari Ustadz Muzaki. Yang saya maksud itu dari perempuannya itu sendiri. Terus dijelaskan Ustadz Muzaki tadi. Artinya gini, apakah dia bisa memberikan sumber yang jelas tentang konsep yang disampaikan? Ternyata kan dia tidak jelas itu, yang salafiyah itu. Salafiyah itu tidak jelas sekali, tapi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan ulang untuk supaya tidak bertanya lagi. Dia itu menutupi kesalahan sumber dari pertanyaan konsep yang dia sampaikan tadi. Jadi konsepnya sudah salah, kemudian pertanyaan tentang tahlil haram itu tidak bisa menjawab.
Padahal di dalam ayat Quran kan wa manahakum anhu fantahu. Nah, sesuatu yang diperintah dan sesuatu yang dilarang. Kata larangan dan perintah itu kedua-duanya butuh dalil, bukan hanya yang diperintah. Karena memang yang disampaikan oleh Salafi Wahabi itu hanya diperintah, itu hubungannya dengan orang boleh maulid Nabi enggak. Ini ada penegasan dari Quran sebenarnya Pak ya, Pak Abdullah ya. Iya, banyak Selain sekali. wa manhakum anhu fantahu, ada lagi ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahalallahu lak tabtahi mardota azwajik. Jadi jangan pernah mengharam-haramkan perkara yang halal. Ini boleh jatuh kepada murtad nanti Pak. Iya betul. Jadi paling bahaya sekte Wahabi Salafi ini karena mereka acak adut dalam berhukum. Ya, saya di sini ingin mengucapkan selamat zuhur, selamat berpuasa untuk semua. Terima kasih. Saya izin turun dulu ya Ustadz Muzaki ya, Gus Soleh dan semuanya ya. Oke. Oke, siap.